Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah. Kebangkitan Yesus adalah pengharapan di tengah dunia yang retak. Puji Tuhan, mari pagi ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 20. Kita akan membaca ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Yesus atau Paskah kebangkitan Yesus adalah harapan di tengah dunia yang retak. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang ini hidup di dunia yang sedang retak ya. Alkitab sudah menyatakan kepada kita bahwa pada akhirnya dunia yang kita kenal sekarang ini akan menuju kepada kehancurannya. Tentunya kita bersama-sama melihat bagaimana dunia sekarang mengalami ketidakpastian ekonomi ya. Kalau kita melihat kebijakan politik global, keadaan ekonomi sekarang, semua kita bisa membaca dunia sedang retak. Ada banyak orang yang khawatir soal-soal ekonomi, apalagi di zaman yang serba digital sekarang ini, di mana AI atau kecerdasan buatan semakin berkembang, teknologi robotik sudah semakin hebat, ada ancaman bahwa banyak pekerjaan yang sudah dapat diambil alih oleh robot-robot, oleh kecerdasan buatan itu, maka kemungkinan besar akan terjadi yang namanya sulit mencari kerja karena pekerjaan manusia diambil alih oleh teknologi, diambil alih oleh robot Bapak Ibu. Kondisi sekarang juga ada begitu banyak wabah penyakit di mana-mana. Pasca pandemi kita melihat ada penyakit-penyakit baru yang sedang muncul hari-hari ini. Ada kekerasan sosial yang kita lihat, ada peperangan terjadi, ada krisis keluarga. Saya melihat ada banyak orang yang mengalami kekosongan jiwa. Orang-orang yang menyerah dengan hidupnya, ada kecemasan yang semakin besar dalam hidup manusia. Banyak orang yang sedang merasa bahwa hidupnya sementara terpuruk. Ada banyak orang yang merasa dunia mereka sedang runtuh. Bapak Ibu, pekerjaan hilang, kesehatan terganggu, keluarga berantakan, impian menjadi sirna. Bapak Ibu, ada ketakutan, ada keputusasaan dan rasa kehilangan arah. Ini yang terjadi di zaman akhir ini. Mari Bapak Ibu kita mengingat ya, beberapa tahun yang lalu ya, 2019 akhir, bagaimana dunia mengalami goncangan yang sangat besar melalui pandemi global ya. Bagaimana kota-kota di dunia ini menjadi sunyi, sepi, kalau saya mengenang waktu itu ya, keluar rumah, jalan-jalan menjadi sangat sepi. Kalau malam gelap, gak ada lampu saudara ya. Pintu-pintu tiap rumah tertutup rapat kan seperti itu ya. Kalau ada tamu kita mau menerimanya itu, wah dengan sangat hati-hati.
Saya masih ingat ada tamu dari luar, ada calon mahasiswa datang, baru datang disemprot dengan disinfektan begitu ya. Waduh, kita lucuti dia tidak boleh masuk rumah dengan pakaian yang dia pakai dan lain sebagainya. Itu waktu itu. Bagaimana gedung-gedung gereja menjadi kosong, tidak ada orang yang hadir kebaktian. Ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan harapan. Bahkan setelah pandemi mereda sampai hari ini Bapak Ibu ya, kita merasakan hidup dalam kecemasan yang baru. Ketidakpastian ekonomi terus terjadi. Dan ini adalah situasi yang mirip dengan apa yang dialami oleh para murid pada malam Paskah pertama. Mereka hidup dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka bersembunyi di balik pintu yang terkunci. Hidup mereka dilumpuhkan oleh ketakutan. Ini yang kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Mereka takut kepada kekuasaan dunia ini, takut kepada orang-orang Yahudi yang mengancam nyawa mereka. Mereka takut menghadapi kegagalan di masa yang akan datang. Mereka merasa masa depan mereka suram sebab pemimpin mereka, guru mereka telah mati dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan mereka sendiri takut terhadap kematian. Tetapi sungguh luar biasa kita membaca. Justru di saat-saat ketakutan yang seperti itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dia tidak hanya sekedar membawa kata-kata penghiburan, tetapi Yesus hadir. Dia membawa dirinya sendiri. Dia masuk di ruang yang terkunci itu dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Eirene. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini di tengah dunia kita yang juga penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakpastian, Kristus yang sama datang dan berkata kepada kita semua, Eirene. Amin. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Paskah adalah berita tentang kehadiran Allah dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Melalui Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Amin. Memberikan arah yang baru dalam kehidupan kita. Dan memberikan kepada kita kuasa baru. Supaya kita dapat hidup dengan baik, hidup dengan layak. Hidup memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia yang retak ini. Bapak Ibu, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kehadiran Yesus yang bangkit itu merubah segala sesuatu. Amin. Merubah keadaan kita. Karena Yesus hidup. Hidup kita tidak akan pernah lagi sama. Dan di dunia yang retak seperti sekarang ini, kita menemukan harapan untuk hidup. Amin. Bapak Ibu punya harapan di dalam Yesus? Dia harapan kita. Ya apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin ada juga ketakutan dalam hidup saudara. Nyanyi saudara. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas hidupku. Amin. Dia pokok dan keselamatanku, Yesus harapan jiwaku. Mari kita bersyukur. Yesus yang bangkit itu, Paskah adalah harapan di tengah dunia yang retak. Amin. Mari kita lihat beberapa hal yang akan sangat menguatkan jiwa kita. Yang pertama Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu mengusir ketakutan kita. Ini fakta yang dapat kita lihat dalam kehidupan para murid. Ini juga fakta yang seharusnya kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membaca bagaimana pada malam Paskah yang pertama itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka ketakutan.
Mereka sangat-sangat ketakutan. Kita bisa paham bagaimana setelah salib, murid-murid itu hidup dalam ketakutan Bapak Ibu ya. Mengapa mereka takut? Karena mereka kehilangan pemimpin mereka. Pemimpin yang sangat-sangat luar biasa. Pemimpin yang begitu mengasihi mereka. Pemimpin yang penuh dengan kuasa. Pemimpin yang sangat-sangat baik. Bapak Ibu kalau hidup bersama-sama dengan Yesus, pasti kita merasakan perasaan yang sama seperti yang dialami oleh para murid. Bagaimana mereka setiap hari melihat Yesus memimpin mereka dengan kasih, melihat mujizat-mujizat yang besar yang Yesus lakukan. Banyak orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan kebenaran, mereka memiliki pengharapan yang sangat luar biasa. Tetapi pada 3 hari sebelum hari kebangkitan itu, pemimpin mereka ditangkap, pemimpin mereka disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Mereka kehilangan pemimpin mereka, betapa ketakutannya mereka. Bapak Ibu, tanpa pemimpin kita juga akan kehilangan arah. Amin. Mereka takut juga dianiaya. Kalau gurunya, kalau pemimpinnya yang begitu luar biasa, tidak berdaya terhadap penangkapan, tidak berdaya terhadap siksaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematian yang sangat mengerikan. Mereka juga mengalami ketakutan dianiaya, ketakutan mengalami kematian. Mereka bingung, hidup tidak tahu harus berjalan kemana. Masa depan mereka seolah-olah hancur. Itu sebabnya Bapak Ibu, mereka bersembunyi di pintu-pintu yang terkunci. Bahkan tidak hanya secara fisik, hati mereka terkunci. Mereka takut terhadap segala sesuatu yang menurut mereka mungkin akan mengancam kehidupan mereka. Bapak Ibu, ini gambaran yang mencerminkan banyak orang di zaman sekarang ini. Ada banyak orang yang takut akan masa depannya. Bagaimana nanti ya masa depanku di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini. Ada orang yang takut gagal, mau begini takut tidak berhasil, mau melangkah selalu bimbang. Ketakutan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ketakutan menghadapi dunia yang semakin gelap dan semakin tidak pasti ini. Bapak Ibu, ketakutan itu mendatangkan penghukuman. Amin. Dan ini sangat-sangat tidak baik. Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Kata firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Inilah keadaan para murid 2000 tahun yang lalu di malam Paskah pertama. Dan ini menggambarkan keadaan manusia zaman sekarang. Tetapi puji Tuhan luar biasa. Yesus Kristus yang bangkit itu datang menghapuskan ketakutan mereka. Amin. Yesus Kristus yang bangkit itu datang. Dia menembus ketakutan para murid. Dan sekarang dia datang kepada kita. Dia juga menghapuskan ketakutan-ketakutan kita. Amin Bapak Ibu. Yesus tahu persis keadaan para murid. Yesus tahu persis bahwa setelah salib, mereka hidup dalam ketakutan. Yesus tahu persis. Dan karena itu dia tidak menunggu para murid menjadi kuat baru dia menampakkan diri. Justru di saat-saat mereka takut, saat-saat mereka bersembunyi di pintu-pintu yang terkunci, Yesus menembus ruangan itu. Yesus menembus ketakutan itu dan berkata kepada mereka, Eirene, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Ini kasih sayang yang sangat besar. Bapak Ibu, ketakutan mereka dihapuskan, dihancurkan, ditembus oleh kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka. Kita membaca ya di dalam teks tadi bagaimana hati mereka bersukacita, hati mereka bergembira setelah mereka melihat Yesus ada di tengah-tengah mereka.
Ini hal yang sangat luar biasa. Nah, apa maknanya bagi kita Bapak Ibu? Bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ketakutan terbesar manusia, bahkan maut, bahkan kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, ketika melihat pemimpin mereka mati, mereka ketakutan. Ketika mereka melihat kematian, mereka takut aniaya, mereka takut juga mengalami kematian. Tetapi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ketakutan terbesar kita telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitannya. Amin. Kita tidak perlu takut lagi Bapak Ibu. Kristus yang bangkit itu menawarkan damai sejahtera, ganti dari ketakutan-ketakutan para murid, ganti dari ketakutan-ketakutan kita. Bapak Ibu damai bersama Yesus? Amin. Dia menawarkan damai sejahtera, eirene itu bagi kita. Dan damai sejahtera ini tidak berarti bahwa masalah itu akan lenyap, tidak Bapak Ibu. Masalah akan selalu ada. Pergumulan akan selalu ada. Tetapi kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, itu yang membuat kita memiliki damai sejahtera dan menang atas setiap pergumulan hidup kita. Ingat kata Daud dalam Mazmur pasal 23, aku tidak takut bahaya sebab Yesus, sebab Allah ada bersama-sama dengan aku. Amin. Kalau kita memiliki Yesus, ya, Sang Juru Selamat yang telah mati memikul dosa-dosa kita dan yang telah bangkit dari kematian, maka pasti kita memiliki damai sejahtera yang besar. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27. Apa kata Tuhan Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Nah, perhatikan juga Bapak Ibu, bahwa karena Yesus bangkit yang hadir menawarkan damai sejahtera, itu sebabnya ketakutan-ketakutan itu berubah menjadi keberanian karena hadirnya Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Itu dapat terlihat dalam kehidupan para murid. Kita membaca di Alkitab bagaimana para murid, mereka lari tunggang langgang, mereka kabur meninggalkan Yesus saat penangkapannya, saat penyaliban Yesus. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit, ketakutan-ketakutan mereka sirna, berganti menjadi keberanian yang sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana Petrus yang sempat menyangkal Yesus, pada akhirnya dia keluar memberitakan Yesus yang bangkit itu. Para murid yang sebelumnya bersembunyi di rumah dengan pintu-pintu yang terkunci, mereka keluar memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu. Mereka yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, mereka berubah dari ketakutan menjadi pemberani-pemberani. Dari yang dulunya bersembunyi, sekarang keluar untuk bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini hal yang sangat luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit itu, maka kita akan memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Bahkan kita rela menderita dan mati bagi Kristus. Amin. Inilah kuasa kebangkitan yang nyata Bapak Ibu ya. Bagaimana kehadiran Yesus yang hidup itu mengubah ketakutan menjadi kepercayaan yang sungguh-sungguh. Bagaimana kebangkitan Kristus itu membebaskan kita dari belenggu rasa takut. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, buka hati saudara. Biarlah Yesus masuk dalam kehidupan kita. Amin. Percaya sungguh-sungguh kepadanya. Jangan menutup pintu hatimu terhadap Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita itu.
Dan ketika Yesus benar-benar ada dalam hidupmu, ketakutanmu akan sirna. Amin. Engkau memiliki pemimpin yang hidup, pemimpin yang penuh dengan kasih, pemimpin yang penuh dengan kuasa. Engkau memiliki arah dalam kehidupan ini dan engkau tidak perlu takut lagi. Ya, hadapi ketakutan-ketakutanmu bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan keberanian bersama-sama dengan Yesus. Amin. Yesus sudah menang atas maut. Ya. Masalah Bapak Ibu Saudara tidak jauh lebih besar daripada kematian. Amin. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yang penting Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara kepada Kristus yang hidup itu. Dia menetapkan langkah-langkah hidup setiap orang yang berkenan kepadanya. Saya sudah khotbahkan tentang Yusuf. Ya, seorang yang sepertinya tidak punya masa depan, hidupnya berubah dari kondisi yang sangat baik menjadi terpuruk karena dia dijual sebagai seorang budak. Sebagai budak dia difitnah, sebagai budak dia dilupakan. Tetapi karena dia memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Tuhan mengangkat hidupnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu percaya masalah-masalahmu hari ini bisa diselesaikan oleh Tuhan? Amin. Sungguh-sungguh percaya. Bertobat kan begitu. Ya, serahkan hidupmu kepada Yesus. Jangan bimbang, jangan goyah. Seperti pujian tadi, sekali Yesus selamanya Yesus. Saya yakin kalau kita semua diminta bersaksi, kita semua dapat bersaksi. Kalau kita boleh ada sampai sekarang, kita bisa dalam keadaan baik sampai sekarang. Bukan tidak adanya masalah, bukan karena tidak adanya pergumulan, tetapi kehadiran Yesus yang telah menolong dan memberkati kita. Itu sebabnya saksikan kepada dunia bahwa Yesus adalah pengharapan di tengah-tengah dunia yang retak. Bahwa dia telah bangkit dan mengubah kehidupan kita. Ini penting Bapak Ibu. Jadilah saksi di tengah-tengah dunia yang semakin hancur ini. Ingat Bapak Ibu, mungkin ketakutan ada di hadapan kita. Tetapi izinkan Yesus yang ada dalam kehidupan kita itu menenangkan hati kita. Memberikan damai sejahtera. Dan milikilah iman yang sungguh-sungguh. Maka ketakutan akan berubah menjadi iman dan kekuatan yang dapat mengalahkan segala persoalan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Inilah berkat yang sangat luar biasa yang kita terima dari kebangkitan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu memberikan arah dan tujuan hidup yang baru. Coba kita baca di ayat yang ke-21. Dari Yohanes pasal yang 20 tadi. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu kita bisa memahami bagaimana para murid pada waktu itu setelah salib. Mereka mengalami ketakutan, mereka kehilangan pemimpin mereka takut dianiaya, mereka takut dibunuh, mereka kehilangan arah. Mereka pasti berpikir, tanpa Yesus kita mau berbuat apa, tanpa Yesus kita mau kemana. Tetapi sungguh luar biasa, kebangkitan Kristus itu memberi tujuan baru di tengah kebingungan mereka. Amin. Saya yakin mereka bingung Bapak Ibu ya. Tapi Yesus yang bangkit itu dia hadir, menembus ruangan yang terkunci rapat itu, menembus ketakutan mereka, dan Yesus berfirman kepada mereka, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus tidak sekedar menghibur mereka, tetapi Yesus memberikan arah dan tujuan hidup yang baru. Mari Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu mengubah kehidupan yang tanpa tujuan, yang tanpa arah, menjadi kehidupan yang punya tujuan dan arah yang jelas, yaitu arah kehidupan yang kekal. Amin.
Inilah visi surgawi, Bapak Ibu ya. Ini visi surgawi. Kita ini diutus sebagai pembawa kabar baik. Amin. Apa kabar baik itu? Bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia. Dia telah memikul dosa-dosa manusia di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan bahwa dia telah bangkit dari kematian untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, Yesus itu tidak hanya menyelamatkan kita untuk menikmati keselamatan itu sendiri, sama sekali tidak Bapak Ibu. Yesus menyelamatkan kita supaya kita diutus untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Dunia yang sedang retak ini membutuhkan kabar sukacita, kabar keselamatan. Membutuhkan kabar pengharapan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah tugas kita untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Bapak Ibu please, pergilah, beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid Yesus. Amin. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jangan kita menjadi gereja yang bertahan ya. Sekarang ini pergumulan gereja luar biasa. Seringkali kita bertahan bagaimana kita bisa tetap berkumpul, tetap bersekutu, tetap melayani Tuhan bersama-sama. Tapi mari kita menjadi gereja yang pergi keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Amin. Dan juga jangan kita menjadi gereja yang suka mengundang-undang orang yang sudah percaya datang ke gereja kita. Ya. Mereka tidak keluar untuk memberitakan Injil, tetapi mereka memindahkan domba-domba di kandang yang lain untuk masuk ke kandangnya. Kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Kita seharusnya menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Ini panggilan Tuhan. Dia memberikan arah dan tujuan yang baru. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perhatikan kata Tuhan Yesus, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu sekarang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bapa mengutus Yesus dengan kasih. Bapa mengutus Yesus dengan pengorbanan diri. Bapa mengutus Yesus dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Demikian juga mari kita pergi karena kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang itu. Mengasihi orang-orang yang belum percaya, yang belum diselamatkan. Bukan kita pergi untuk mencari kepentingan kita sendiri, tapi pergi karena kita mengasihi. Mari kita pergi dengan pengorbanan, karena memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, itu resikonya aniaya Bapak Ibu. Ya, kalau berkhotbah kepada orang sesama Kristen, semua orang bisa. Kalau mengajak orang Kristen datang ke gereja kita, semua kita bisa. Tapi memberitakan Yesus kepada orang yang belum percaya, resikonya saudara akan dimarahi. Dibenci, dianiaya. Saudara, saya memberitakan kebenaran aja beresiko loh ya. Saya bisa memilih berita-berita yang menyenangkan, yang tidak menyinggung. Tidak bicara masalah dosa yang sangat sensitif, ya, tidak menyinggung kesalahan orang. Kalau saya ngomong sudah seperti ini, kok Pak Doni sekarang kok jadi nyala-nyalain gereja lain ya? Loh enggak gitu saudara ya. Saya enggak nyalakan siapa saja. Saya memberitakan Injil. Kalau Injil itu kebenaran maka yang salah akan terbuka. Amin. Karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Kemudian bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Bapak Ibu, arah hidup kita adalah untuk diutus seperti
Bapa telah mengutus Yesus. Arah hidup kita adalah untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Bukan stay di sini, aman di sini, gak berbuat apa-apa di luar sana. Atau bukan hanya sekedar mengundang orang-orang yang sudah percaya untuk datang ke ibadah-ibadah kita. Tetapi pergi jangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mau Bapak Ibu? Adakah saudara-saudara yang belum percaya Yesus? Adakah keluarga yang belum percaya Yesus? Adakah tetangga yang belum percaya Yesus? Pergi ke sana, saksikan hidupku diubahkan oleh Yesus. Amin. Amin. Ada keselamatan di dalam Yesus. Dialah pengharapan di tengah-tengah dunia yang retak ini. Di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kehancuran. Allah mau ada jiwa-jiwa dijangkau dan diselamatkan untuk hormat dan kemuliaannya. Amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, hidup kita ini harus berpusat kepada misi Allah. Ini yang paling penting. Dunia ini mengajarkan hanya soal-soal kepentingan diri sendiri. Hidup itu kamu harus belajar yang sungguh-sungguh, sukses, cari kerja, berusahalah hidup senyaman mungkin, raih keberhasilan, alami kepuasan pribadi, jadilah seperti yang kamu inginkan, tapi berbeda dengan panggilan Allah. Allah mau dengan segala apa yang dikaruniakan kepada kita, Allah mau kita memberitakan Injil keselamatan itu. Allah mau kita bergerak pada misi Allah. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus membalikkan nilai-nilai dunia ini. Ya, kalau dunia mengajarkan cari kesuksesan, cari kesenangan pribadi, cari kenyamanan. Tapi bagi Yesus tidak demikian. Pergi jangkau jiwa-jiwa, pergi dengan kasih, pergi dengan pengorbanan, pergi dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka. Saudara, apa posisi kita sekarang? Apakah kita sebagai pegawai, sebagai pengusaha, sebagai pimpinan, sebagai apapun juga, biarlah hidupmu adalah hidup yang dipersembahkan untuk berfokus kepada misi Allah. Amin. Saat saudara bekerja dan ambil kesempatan untuk memberitakan Yesus. Saat saudara melayani, terus melayani, memberitakan Yesus. Ya, ini yang saya usahakan terus dalam kehidupan kami. Apapun yang dipercayakan, kami berusaha untuk memberitakan kebenaran itu. Berpusat kepada misi Allah. Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang sudah semakin jauh dari misi Allah, kekristenan semakin bergeser, ya, menjadi kekristenan yang tidak otentik, yang tidak sejati. Saya membuat satu seri renungan tentang kekristenan sejati, ya, seri renungan audio pendek 4 menit, 5 menit. Saya tabur saja. Saya percaya ada orang-orang yang akan dapat dijangkau dan bertumbuh sebagai seorang Kristen sejati di tengah-tengah dunia yang semakin sekuler ini, di tengah-tengah dunia yang semakin pluralistik ini, di tengah-tengah dunia yang semakin relatif ini, Bapak Ibu. Amin. Itu adalah kehidupan kita, berfokus kepada misi Allah. Makanya kata Paulus, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup karena kita memenuhi panggilan Tuhan. Mari Bapak Ibu, hiduplah dalam terang kebenaran itu. Jadilah saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin retak ini. Ya, mari beritakan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hal yang ketiga Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu memberikan kuasa baru untuk kita hidup. Amin. Perhatikan di ayat yang ke-22 Bapak Ibu ya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni,
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menyampaikan ini secara teologis ya. Apakah Roh Kudus sudah dicurahkan pada waktu Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus? Maksudnya tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Tetap pencurahan Roh Kudus itu terjadi 2000 tahun yang lalu pada hari yang ke-50 ya. Setelah kebangkitan Yesus. Kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit ya, selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid untuk meneguhkan iman mereka, dan setelah itu dia naik ke surga, dan baru setelah itu ya 10 hari. Ya, 10 hari setelah kenaikannya, maka Roh Kudus dicurahkan. Tetap puncak pencurahan Roh Kudus adalah pada hari yang ke-50 itu ya, pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Tetapi di sini mengajar kepada kita Bapak Ibu, bahwa kebangkitan Kristus itu memberi kuasa baru untuk kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu, manusia itu tidak cukup kuat mengandalkan dirinya sendiri. Amin. Para murid tidak cukup kuat mengandalkan dirinya sendiri. Terbukti setelah salib mereka ketakutan. Mereka bersembunyi di rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Kita tidak akan cukup kuat menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Amin. Jangan kita terjebak kepada pengajaran-pengajaran dunia yang mengatakan, ayo kamu bisa jika kamu mau, ayo andalkan kekuatanmu sendiri, kamu punya potensi. Tetapi realitanya Bapak Ibu, kita ini lemah menghadapi dosa. Kita ini lemah menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Seringkali kita ini cepat menyerah dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kita ini mudah goyah dalam menghadapi tekanan hidup ini. Ya, kita nggak kuat tanpa kuasa Tuhan. Kita tidak kuat tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa kuasa dari Allah, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan Kristen yang sejati. Amin. Itu sebabnya kenapa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita harus semakin intim dengan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran. Kenapa kita beribadah seperti sekarang ini? Kenapa kita harus terus melayani Tuhan? Karena kita tidak mampu sendiri Bapak Ibu. Kita membutuhkan kuasa Allah. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Di dalam perumpamaan tentang pokok anggur yang benar itu, apa kata Tuhan Yesus? Tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat menghadapi dosa sendiri, kamu tidak dapat menghadapi penderitaan sendiri, kamu tidak dapat menghadapi tekanan hidup sendiri. Kamu butuh aku, kata Tuhan Yesus. Makanya kekristenan yang sejati adalah berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam kasih, dan melayani dengan iman. Amin Bapak Ibu. Ini penting bagi kita. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dari kisah ini kita juga belajar bahwa kebangkitan Kristus itu membuka jalan bagi kuasa Roh Kudus. Setelah Yesus bangkit, menembus rumah dengan pintu-pintu yang terkunci, menembus ketakutan para murid, menyatakan damai sejahtera kepada mereka, memberikan arah baru dalam kehidupan mereka. Tidak sampai di situ, Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Amin. Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka. Karena mereka tidak akan sanggup menghadapi hidup tanpa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah kuasa Allah yang memampukan kita untuk tetap terus setia kepada Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Roh Kudus adalah roh penghibur
yang menguatkan kita di dalam setiap pergumulan kita. Amin. Roh Kudus adalah roh penolong yang menuntun kita di dalam kebenaran. Ingat di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana para murid setelah Pentakosta, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Pertama-tama mereka memberitakan Injil dalam bahasa-bahasa orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Dalam bahasa-bahasa orang-orang Yahudi yang berkumpul pada waktu itu di Yerusalem. Mereka memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Dan setelah itu mereka pergi keluar, mereka memberitakan Injil tanpa rasa takut. Mereka pergi dengan kasih, mereka pergi dengan pengorbanan, mereka pergi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kebangkitan Yesus tidak hanya menghapuskan ketakutan kita, tidak hanya memberikan arah baru dalam hidup kita untuk memberitakan Injil keselamatan itu, untuk menjalani hidup bagi misi Allah, tetapi kebangkitan Kristus juga memberikan kepada kita kuasa untuk kita dapat menjalaninya. Amin. Kemudian Bapak Ibu, apa sih artinya hidup dalam kuasa kebangkitan itu? Apa sih artinya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu? Bapak Ibu, hidup di dalam kuasa kebangkitan artinya bahwa kita dapat mengalahkan dosa setiap hari, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada seorang muda yang 1 atau 2 tahun yang lalu menemui saya karena pergumulannya dengan dosa. Dia mengakui dosa-dosanya. Dia mengatakan kelemahannya, dia mengatakan kejatuhannya. Saya bilang, tidak ada dosa seberat apapun yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Asal kita mau percaya, atau asal kita mau datang kepada Yesus, bertobat dan menyerahkan hidup kepada Dia. Pada waktu itu dia menyatakan imannya dengan sungguh-sungguh. Dia mulai menunjukkan pertobatannya hari demi hari, ada day by day saya melihat ada perubahan dalam hidupnya. Dan saya melihat ada penyerahan hidup yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya ketemu lagi dengan dia. Puji Tuhan Om, saya bisa bertahan. Godaan itu ada, sekali-kali muncul. Tetapi puji Tuhan, saya kuat. Saya katakan, jangan menyerah. Jangan hadapi godaan dengan kekuatan sendiri, tapi kalahkan godaan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dengan kekuatan Allah Bapak Ibu, dengan kuasa Allah. Kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, kalau kita hidup dengan kuasa Roh Kudus, kita akan mengalahkan dosa setiap hari. Bapak Ibu, ada banyak godaan setiap hari dalam hidup ini. Mulai dari pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, perilaku kita. Ingat setelah Tuhan Yesus mencobai Tuhan Yesus, setelah mereka gagal dikatakan iblis mundur dan mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan Yesus lagi. Ingat musuhmu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang hendak mencari mangsa yang dapat ditelannya. Bapak Ibu harus sadar bahwa kuasa-kuasa kegelapan sedang berusaha untuk menjatuhkan kita. Kitab Wahyu mengatakan naga itu menyeret sepertiga bintang. Di dalam Matius pasal 24 dikatakan di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi penyesatan yang sangat luar biasa. Kejahatan, godaan untuk meninggalkan iman. Tetapi orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus mengalahkan dosa setiap hari. Ini penting. Mengalahkan dosa bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kuasa kebangkitan.
dengan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kemudian Bapak Ibu, hidup dalam kuasa kebangkitan itu artinya kita menghadapi tantangan hidup dengan keberanian, bukan dengan ketakutan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Amin Bapak Ibu. Ingat Mazmur pasal 3, kata Daud, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, betapa banyaknya orang yang menginginkan kematianku, tetapi Engkaulah pertolonganku. Aku dapat berdiri dan mengangkat mukaku, sebab Engkaulah sumber kemenanganku. Amin. Tantangan apa yang sedang menghadang kehidupan saudara? Saudara tegakkan kepala, sebab engkau punya Yesus yang hidup. Amin. Jangan takut, jangan gentar, hadapi dengan iman, hadapi dengan pertobatan, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Allah, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Nah, hidup dalam kuasa kebangkitan juga berarti bahwa kita dapat bertahan di dalam penderitaan kita dengan sukacita yang datangnya dari Allah, sukacita yang tidak tergoncangkan. Amin. Banyak orang yang tetap bertahan dalam penderitaan tetapi menggerutu ya. Bersungut-sungut, marah, berbantah-bantah. Tetapi orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, dia dapat bertahan dalam penderitaan dengan sukacita, dengan eirene, dengan damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Ya seperti pujian lama itu. Dalam suka duka ku kan tetap. Amin. Diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Yesus yang bangkit itu. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Mari Bapak Ibu. Kita pasti berkemenangan. Bertahan dalam penderitaan dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Dan orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan itu, dia adalah orang yang setia bersaksi tentang Kristus dengan keberanian dan dengan kasih. Saudara, kenapa bersaksi perlu dengan keberanian, perlu dengan kasih? Saudara, perhatikan kehidupan para rasul. Mereka bersaksi, mereka ditampar, mereka diolok, mereka dihina, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan. Tetapi mereka tidak pernah berhenti memberitakan Injil itu. Kata Paulus apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kadang kita ini sama saudara dekat aja mau ngomong Yesus itu berat sekali ya. Kenapa saudara? Mungkin kita kurang kasih. Atau mungkin kita punya kasih tapi kita takut. Negur aja kita takut ya. Orang yang penuh Roh Kudus, yang hidup dalam kuasa kebangkitan, dia bersaksi tentang Kristus dengan kasih dan dengan keberanian. Amin. Menjalani hidup yang biasa ini dengan kekuatan yang luar biasa yang datangnya dari Kristus yang bangkit itu. Amin. Mari Bapak Ibu mintalah Roh Kudus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya sesaat sekali-sekali tidak, tetapi setiap saat, setiap waktu. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita. Kita enggak hanya bertobat sekali lalu selesai, tetapi pertobatan itu setiap hari. Pertobatan itu setiap saat, bertumbuh terus di dalam Tuhan. Mari kita hidup dalam kesadaran bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berani mengasihi, berani melayani, memberitakan Yesus. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kata Paulus, aku tidak memberitakan Injil dengan kata-kata hikmat, dengan perkataanku semata-mata, tetapi aku memberitakan Injil dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Amin. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Ya. Sebab Yesus yang bangkit itu,
Dia sekarang ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dia menyertai kita. Dia menembus segala ketakutan kita. Mengalahkan ketakutan kita. Dia datang memberikan arah baru, tujuan baru, hidup dalam misi Allah, hidup mengasihi Allah, hidup melayani Allah. Dan dia yang bangkit itu datang memberikan kuasanya, memberikan Roh Kudus kepada kita, supaya kita dapat menang atas segala dosa, menang atas segala kejahatan. Kita dapat menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan ini, bertahan dalam penderitaan, dengan sukacita dan damai sejahtera, dan kita menjadi saksi-saksi yang berani untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.